Halo kawan-kawan. Hari ini kita jalan-jalan dulu keliling-keliling di kawasan Kudat. Kita cek dulu bagian, kita round-round dulu bagian kawasan perumahan Taman Friendly ya. Jalan-jalan, lama sudah tidak jalan-jalan nih. Pikir-pikiran, jadi sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Kawasan perumahan ini baru saja siap dan banyak sudah orang yang tinggal lah. Tapi tempat saya masih belum pindah lagi, baru saya ronda-ronda saja, tengok-tengok dulu bagaimana. Kita jalan sebelah sini dulu. Yang di depan itu ialah perumahan PPR. Cek. Mana itu rumah kawan saya di sini itu? Mau cari Situmatik ya. Tapi mana rumah Situmatiknya ya? Belum terjumpa lagi. Oh itu kan? Mungkin bukan itulah. Kawasan perumahan Taman Friendly ini ada juga disediakan kedai. Tapi kedainya di sini kan, kawasan sini belum lagi dibuka. Mungkin belum ada orang yang mau buka kedai lagi. Mungkin dalam masa yang terdekat mungkin ada yang buka. Ke kiri. Oh, di sana jalan mati pula. Kita mau pusing balik lah. Pusing balik dulu. Lagu yang saya putar sekarang ini kan dia punya disc ini saya beli di Jakarta waktu saya pada tahun lama sudah lah, tahun 2019 kayak itu saya pergi Jakarta. Jadi ini waktu saya makan di KFC sana kan, ini karena free saja ini disc dia. Kalau kita makan KFC di salah satu gedung di kota Jakarta, selepas kita habis makan KFC dia akan bagi satu dish, dan dish yang dia kasih macam inilah nih, inilah yang saya putar sekarang nih, macam hadiah lah begitu kan. Lalalala. Hari ini kita jalan-jalan di kawasan perumahan Taman Friendly, Malaysia, Sabah, Kudat, the tip of Borneo. Tapi yang the tip of Borneo itu kalau yang di laut itu jauh lagi lah, mungkin lebih kurang, dia ada 30 km baru kita sampai di tip of Borneo. Manis, putar ke kiri. Ke kiri. Hai, sedap nih lagu tahu. Itu hari kan saya pergi ke Jakarta di Indon, itu hari dari lebih kurang 2 minggu. Saya jalan-jalan daripada Jakarta sampai ke Yogyakarta kayak itu. Yogyakarta kawasan goyang di Borobudur sana. Cantik kita tempat tahu Borobudur. Oke, kawan-kawan, hari ini saya akan bawa kamu jalan-jalan di Bandar Kudat. Bandar Kudat merupakan satu bandar yang terdapat di Sabah, yang mana Bandar Kudat ini terletak di tip of Borneo. Borneo kan besar, jadi kalau kamu tengok tip of Borneo itu adalah paling utara di Borneo. Dan jadi kawasan saya ini ialah daerah Kudat, tapi di dalam negara Sabah, bukan negeri ya. Sabah ini sebuah negara, tapi termasuk di dalam persekutuan Malaysia. Oke, sekarang kita pergi ke Bandar Kudat. Bagaimana keadaannya di Kudat sekarang ya? Oke, kawan-kawan semua, sekarang kita dengar dulu lagu Rungus
Oke, kita dengar lagu Rungus dulu. Rungus ini adalah salah satu suku yang terdapat di negara Sabah ini, dan kebanyakan Rungus ini tertumpu di kawasan Kudat, Pitas, dan Kota Merudu. Kita dengar ya lagu Rungus. Penyanyi ini kan kawan saya juga, dia tinggal di kawasan Pitas. Oke, sekarang selamat datang ke Pekan ke Bandar. Oke, sekarang kita tengok dulu. Goyang. Selamat datang ke Bandar Kudat. Sekarang kita akan pergi ke Bandar Kudat. Bandar Kudat ini terletak lebih kurang 3 km daripada signboard yang tadi ini kan. Dan sekarang kita pergi ke Bandar Kudat. Kita jalan-jalan dulu. Lama tidak jalan-jalan, saya akan hadiahkan kamu dengan satu pemandangan yang terdapat di tip of Borneo, Sabah. Ini lagu kan saya tidak by heart, Pak. Kalau saya beli by heart, saya boleh ikut serta, tapi saya belum by heart lagi. Itu hari saya ada jumpa dengan beliau, dia berikan saya ini dish dia kan, dia kasih free sama saya saja ini. Sebab kawan juga kan. Ini ayo doi bergoyang ini saya punya handphone tahu. Sorry lah ya. Mau kuat sedikit? Oke. Lepas Sidika Olu apa tuh. Boleh kan kita sama-sama ikut dia menyanyi? Jangan saja saya sumbanglah. Oke, sini adalah kawasan kiri, itu adalah Hospital Kudat. Sana hospital. Di sini ada runabout. Oke, kita jalan lagi. Macam dia rock juga ini lagu tahu. Oke, dan di depan saya ini sekejap lagi simpang Balai Polis. Ini ada signboard juga itu. Sini adalah signboard Ibu Pejabat Polis Daerah Kudat. Tapi mungkin tidak terang lah kan. Sorop ada. Macam marah dia ini kalau saya ikut-ikut nyanyi ini. Tapi biarlah, kita mau senang-senang hati kan. Kita driving kan mesti mau gembira, kita mau syok-syok. 2 km lagi kita akan sampai di Pekan Kudat. Kudat merupakan tempat saya, disinilah saya dibesarkan, dan mungkin juga sampai saya tua pun saya di Kudat juga. Kudat ini merupakan satu tempat yang di ujung sekali. Penduduknya kebanyakannya majoritinya adalah diduduki oleh suku kaum Rungus. Rungus ini termasuk di dalam lingkungan Momogun, Pasok Momogun. Di sini adalah simpangan ke Ibu Pejabat JGR kawasan Kudat. Di depan itu ada simpang 3. Kalau ke jalan pergi sebelah kiri itu pergi ke sebelah airport Kudat. Walaupun kecil-kecil ini Kudat, tapi ada airport juga tahu.
Oke, kalau kita pergi ke sebelah kanan, nah ini menuju ke Bandar Kudat, ya. Wah, lalala. Hotel Morning Glory sebelah kanan. Di bawahnya itu ada makanan yang paling sedap, yaitu Hokchong, kedai Hokchong. Oke, kita apa lagu ini sekarang nih? Apa kamu minta lagu? Hai 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 kepada yang di Sabah, kepada yang di Sarawak, kepada bangsa saya Rungus, suku Kam Rungus, dan juga dibagikan dalam komponen Dayak Borneo. Kita adalah Dayak Borneo kan? Kita jalan sebelah kiri. Sebab sebelah kiri ini sebentar lagi kita akan nampak simpang sebelah kanan, tapi mungkin saya tidak dapat gambar saya tidak dapat fokus kepada kamera ini sebab saya driving. Kawasan sini adalah kawasan yang mana Ketua Menteri Sabah yang pertama Tun Dato' Haji Mustafa, disinilah kawasan dia membina istana sebelah kanan, tapi kamu tidak nampak sebab sebelah kanan saya tidak dapat fokus. Saya direct saja jalan ini, sorry ya. Itulah Ketua Menteri kami yang pertama di Sabah ini, datangnya daripada daerah Kudat, yaitu Tun Dato' Haji Mustafa bin Dato' Harun. Di sini simpang sebelah kiri adalah Kudat Golf Club Marina Resort. Terima kasih kepada penyanyi si Andung kawan saya sebab dia sudah berikan saya di sini, dan sekarang saya akan putarkan lagu ini supaya ini menjadi abadi dan kenangan kepada kawan saya ini. Kita tidak dapat fokus di sini sebab kawasan yang sini kalau sebelah kanan kan di sini ini highway daripada kalau jalan dari KK sini adalah highway dan masuk terus pergi kompleks Sukan Kudat, tapi kita tidak nampak sebelah kanan. Sekarang ini saya driving laju sebab kita mau pergi ke satu tempat yaitu Esplanade Sidik. Esplanade Sidik adalah satu pelancongan yang semua orang mengetahui kalau di Kudat bahwa Esplanade Sidik ini terletak di Siring, kamu nampak tak? Di Siring laut kan? Nah, Esplanade Sidik perpustakaan. Oke, kita masuk di dalam ya. Kita masuk di kawasan peranginan Esplanade Sidik dulu. Tapi mungkin kamu kan kawan-kawan semua yang mungkin bukan berada di Kudat, di Kota Kinabalu ataupun khasnya di seluruh Sabah ini, dan kalau yang jauh-jauh kan misalnya ada orang Indon ke Kalimantan ke Sarawak kan yang menonton yang saya kasih upload ini kan, mungkin kamu heran kenapa saya jalan-jalan di sini satu kereta pun tidak ada. Tak ada kereta. Apa ya? Saya tidak pandai lah kalau cakap bahasa Semenanjung nih, bagus ya cakap bahasa Sabah saja kan. Bahasa Sabah lagi lebih selesa kalau bercakap. Tapi bahasa Sabah saya ini, walaupun bahasa Sabah ini lain sedikit sebab bahasa saya ini slang bahasa Rungus juga. Sini yang sebenarnya kawasan makan-makan, di sini banyak gerai-gerai yang terdapat. Tapi masalahnya sekarang ini COVID ini kan, ini COVID. Semua kawasan ini telah ditutup. Tidak seorang pun, tidak satu pun tempat yang dibenarkan berniaga. Tengok kawasan ini semua tidak ada penghuninya, seperti ruang yang kosong. Biasanya di sini nih kalau waktu yang tahun 2019
susah kita mau cari parking ini sebab banyak terlampau ramai orang. Tapi sekarang ini kita jalan enjoy dengar lagu saja. Nasib baik si Andong ini, dia penyanyi, dia kasih hibur kita semua. Nah tengok di sini kan, di sini adalah sangkar ikan sampai setengah kilometer di kawasan Kudat ini kan, besar nih kawasan ini. Sini semua sangkar ikan, tapi tengok perniagaan semua sudah hilang. Bagaimana mau cari rezeki? Kasihan juga kan. Nasib baik juga kalau saya ini, saya tidak bekerja tapi saya diam-diam di rumah. Ada makan sedikit-sedikit tidak apalah, jangan terlampau banyak. Kerjaan ada juga kasih bantuan kan, jadi ada juga saya dapat itu bantuan. Itu hari fase pertama dapat juga sedikit-sedikit, bukan saya saja, banyak orang lah. Terima kasih juga kepada kerajaan Malaysia, khasnya kerajaan Sabah, karena walaupun kita PKP, perintah kawalan pergerakan ini, tapi ada juga diberikan bantuan, bukanlah banyak, tapi kita harus berjimat cermat kan, mesti jimat cermat. Kalau tidak ada bantuan, kalau ada stok sedikit, itu pun mesti kita berjimat cermat juga kan. Kawasan Esplanade Sidik semua tidak ada orang, tiada penghuni, macam gua yang kosong lah. Kita masuk di sini lagi ya. Kita tengok di sana itu laut. Nun di seberang sana itu adalah satu pelancongan yang terkenal di Sabah juga dan khasnya di Kudat. Yang di sana jauh kan itu ada Dream apa itu? Saya lupa sudah, tapi itu tempat pelancongan juga. Kamu tengok di sini, kita tengok kawasan sini juga. Ada perahu kah? Kalau saya tidak silap. Ini adalah satu simbol pelancongan juga di daerah Kudat. Ini didermakan oleh kawan saya juga, Haji Napson. Dia itu salah seorang usahawan di Kudat yang sangat prihatin. Dia dermakan sebuah kapal yang besar di sini untuk dijadikan tempat perhatian di kawasan Taman Esplanade Sidik. Ini kapal nelayan, dia simpan di sini khas untuk tatapan orang saja. Sebab dia cakapkan kalau ada orang daripada Semenanjung, ada daripada, janganlah cakap yang luar negara kan, yang Asia saja, ada daripada Sarawak dan khasnya dari Indon. Kalau datang dia nampak ini kapal kan, mesti dia ingat bahwa Kudat ini tempat mencari rezeki nelayan-nelayan. Sebab kawasan Kudat ini banyak ikan, semua jenis ikan ada. Dan kepada Anda yang berkunjung di Kudat, jangan lupa pergi ke pasar membeli ikan, karena ikan-ikan di pasar itu kan sangat fresh, udang semua ada. Oke, kita jalan-jalan. Kalau di sana, di depan sana itu kita nampak ada satu stasiun minyak Petronas. Nah, itu dia si Haji Napson punya Petronas lah itu, yang tadi dia ada kasih hadiah itu sebuah kapal di Esplanade Sidik. Kapal itu dia punya, dan stasiun minyak di Kudat dia ada ini Petronas. Oke, kita masuk ke sebelah kanan. Sekarang kita sudah masuk di Bandar Kudat, ataupun bukan dikira Bandar Kudat lah, daerah Kudat. Ini Pekan Kudat ini adalah Embeng. Sinilah saya punya bank ini selalu. Oke, kita jalan-jalan. Tengok kawasan Pekan sudah, ataupun dikira bandar, tapi pada masa sekarang kan boleh kereta pun kita boleh nampak berapa saja yang ada kereta berjalan atau parking. Sangat sunyi, sebab ya kebanyakan yang parking kereta di kedai ini kan ialah pemilik yang berada tinggal di kedai. Dan ada juga yang di sini, macam di sini kan Maybank, ada yang parking sekejap, mereka pergi ke bank saja, selepas itu mereka balik.
Tapi kebanyakan yang packing ini memang mereka ini tinggal di atas kedai, di kawasan ini, di bangunan kedai yang telah dibuat ini. Kita masuk sebelah kanan lagi. Kalau kita nampak yang di sana jauh itu adalah bangunan yang baru dibuat. Sana juga pun tidak ada orang. Oke, kita laju sedikit, kita jalan-jalan, kita pergi ke pasar terbuka Kudat. Bagaimana? Ada orang tidak ada ini. Nah, tengok ini kawasan pasar Kudat terbuka ini. Kalau biasakan ini banyak pengunjung dia. Tapi sekarang macam bandar yang sudah mati. Karena apa? Ini adalah pasar yang bukan terbuka, ini yang pasar betul-betul punya lah. Ini pasar yang terbesar di Kudat ini. Tidak ada orang. Bagaimana kita mau cari makanan ini? Kalau orang yang kerja dengan kerajaan mungkin masalah ini mereka tidak berapa rasa masalahnya, sebab setiap bulan mereka ada gaji. Tapi bagaimana dengan orang yang berniaga sendiri? Memang perniagaan mereka semua hilang. Kedai-kedai kopi pun tidak beroperasi. Ini bukan kita sengaja tahu. Semua dalam dunia pun memang begitulah. Kita jalan sebelah kiri. Di sini namanya tempat Pekan Temborungus. Ini adalah kawasan Temborungus. Sini adalah sebelah kiri saya ini terletaknya stesen bus, dan sebelah kanannya itu tempat berniaga jualan-jualan. Tapi sekarang semua pun sunyi, sepi, tidak ada pengunjung. Kenapa kawasan ini diberi nama Pekan Temborungus? Sebab pada dahulu kala sebelum British datang, kawasan ini didiami oleh suku Kamrungus. Tapi oleh karena selepas saja British datang dan orang Rungus ini masih lagi berpegang kepada adat-adat yang dulu, mereka mungkin tidak mau diganggu. Oke, ini adalah balai polis yang lama kawasan sini. Semua tidak ada pengunjung. Oke, saya sambung cerita lagi. Bila orang British datang di Kudat, orang-orang Rungus, nenek-nenek kami yang dulu itu, mereka tidak mau diganggu. Jadi mereka lari daripada kawasan Kudat ini dan mereka berhijrah ke tengah-tengah kawasan ini. Maksudnya mereka tidak lagi duduk di pinggiran pantai, tapi mereka pergi ke tengah-tengah daratan, sebab di sana kan masih hutannya tebal. Jadi di sana kebanyakan Rungus ini dia punya activity 90% mereka suka dengan bertani, bukan nelayan. Mereka suka buka ladang. Jadi kalau di tengah hutan itu kan dia punya hutan masih tebal lagi. Jadi kami suka berladang. Ladang itu kami tanam padi, tanam jagung, tanam ubi, semualah itu. Jadi itulah sebabnya apabila orang putih kami bilangkan boleh orang luar lah datang. Orang putih ini datang, dia datang di Kudat bersama-sama dengan dia juga ada membawa kawan-kawannya, yaitu orang yang berbangsa Cina. Dia datang di Kudat, dan apabila orang Cina yang dibawa oleh orang putih kita bilangkan datang di sini, dia nampak ini Kudat masih kosong lagi. Dia orang pun lagi pun dengan orang putih pun kan, dia orang suruh juga buka ini kawasan, sebab ini orang putih berniaga juga. Jadi orang Cina ambillah ini tanah-tanah kawasan yang di siring-siring pantai di kawasan Kudat ini.
Inilah kawasan Kudat ini sekarang langsung tidak ada penghuni. Kalau dulu susah kita mau jalan, susah kita mau parking, tapi sekarang kan senang saja kita jalan-jalan, tidak ada penghuni. Tengok, ini adalah Tokong Cina. Tokong Cina ini terletak di tengah-tengah bandar daerah Kudat. Orang Kudat ini di dalam kejiranan kan semua sama saja. Tidak ada orang bilang mau bergaduh-gaduh, orang rungus ada, orang saya tidak tahu kalau Melayu adakah di Sabah ini. Yang saya tahu Bajau Melayu ini nanti kita tanya itu Perdana Menteri lah. Ada Melayu kah di Sabah ini? Atau kita tanya Ketua Menteri. Ini satu bangunan, ini bangunan telah dibuat waktu pemerintahan Osno 1973. Saya rasa ini sudah dibina, tapi dia terbengkalai sebab waktu itu kerajaan Osno sudah kalah, jadi bangunan itu pun sudah terbiar sampai sekarang. Itu miliknya kalau saya tidak salah Datuk Salam, adik kepada Ketua Menteri pada masa itu Tun Mustafa. Ini kawasan ini yang kuning-kuning ini baru dibina juga. Ini adalah Ria Hotel, dimiliki oleh siapa itu? Kawan juga, tapi apa? Saya sudah lupa lah. Kita pusing lagi di sini. Ini tayar ini, yang bengkel tayar ini kan dulu dimiliki oleh YB di kawasan sini. Yang berhormatlah Datuk Wong Pincung. Ini adalah kedai Datuk Wong Pincung. Saya pun tidak tahu sekarang bagaimana siapa yang pemiliknya. Tapi Datuk Wong Pincung itu juga banyak berjasa di kawasan Kudat ini. Tapi oleh karena memang dengan usia kita ini tidak panjang, dia sendiri pun sudah dipanggil Tuhan. Mudah-mudahan dia juga berada di dalam keadaan yang baik di sana. Oke, kawan-kawan semua, kita dengar dulu salah satu lagu. Ini adalah seorang penyanyi yang profesional di Sabah, saudara Francis Lando. Kita masih lagi pusing-pusing di kawasan kedai-kedai Kudat, Bandar Kudat ini. Langsung banyak kereta, tapi orangnya tiada. Sebab kereta ini diparking sini, sebab orangnya ini tinggal di atas kedai. Pengunjung tidak ada. Bagaimana orang-orang peniaga-peniaga ini mencari rezeki? Sebab orang tidak boleh datang sebab dihalang oleh PKP. Kita tidak boleh salahkan PKP sebab ini PKP ini adalah kawalan supaya penyakit ini tidak akan merebak kan? Sebab susah lah. Satu dunia pun sudah hilang pendapatan. Oke, kita main musik. Yang sebenarnya Pekan Kudat ini bukanlah terlampau besar, kecil juga, tapi mengikut sejarah yang dahulu, selepas saja kita merdeka, sebab kita ini masuk di dalam Persekutuan Malaysia. Persekutuan Malaysia ini ada 3 negara yang bergabung, yaitu Sabah, Sarawak, dan Malaya. Sebab Brunei dia tidak ikut, Singapura mulanya dia ikut, tapi dia terreject. Apa itu? Terreject atau dia minta reject? Itu nanti kita tengok di sejarah kenapa Singapura tidak lagi menyertai Malaysia pada ketika itu.
Mungkin dia dilarikan ataupun dia yang melarikan diri. Tanya mereka yang arif di dalam pakar sejarah. Oke, kita jalan-jalan lagi. Biarkan penyanyi kita, kawan kita Francis Landong menyanyi dulu ya. Kita berjalan di sini. Saya nak kasih tahu kamu semua kan. Kawasan yang saya driving sekarang ini, dahulunya ini tahun 60-an, kawasan ini adalah laut. Memang dia di laut, tapi apabila Ketua Menteri kita pada masa itu Dato' Haji Mustafa jadi Ketua Menteri, kawasan di sini dia kasih timbus berapa ribu ekar itu kawasan sini kan, dia kasih timbus laut ini, tapi dia kasih timbus sehingga menjadi daratan begini. Dulu kan Sabah ini banyak duit. Sabah ini kan terkenal dengan jolokan sebagai pengeluar duit yang terbanyak di Malaysia, sebab Sabah ini banyak kayu balak. Musim itu kan kayu balak banyak. Jadi dulu saya ingat lagi waktu saya pergi ke Semenanjung selepas habis tingkatan 5, saya pergi ke Semenanjung untuk mengikuti kursus dalam bidang elektronik. Tahun saya lupa, saya pun sudah lupa, mungkin dalam 19 apa, saya lupa sudah 82 kah? Oke, 82. Umur saya itu baru belasan tahun. Saya pergi ke Semenanjung di Kuala Pilak, saya kursus elektronik. Ada kawan-kawan yang mengatakan, kamu dari mana? Mereka cakap, saya cakap saya dari Sabah. Hei, terus orang cakap, ini orang Sabah, orang kaya. Hei, saya heran. Umur saya masa itu mungkin 19 ke 20 tahun itu. Waktu itu kan, kalau saya jalan-jalan di kota metropolitan Kuala Lumpur kan, saya berjalan-jalan di sana, jarang sekali saya nampak ada orang Sabah yang berjalan di sana. Mungkin jarang, sebab saya jalan-jalan kan, semua yang saya nampak di sana itu orang India, orang sanalah. Tapi orang Sabah macam belum ada, kecuali yang kumpulan kami lah, sebab saya pun jarang juga berjalan di sana. Waktu cuti-cuti, end of the week, end of the month, kalau kami sudah terima itu allowance daripada Sabah, sebab musim itu kan Kementerian Perindustrian di Sabah berikan kami allowance RM50 satu bulan. Itu tahun 80-an, RM50 satu bulan kan, kalau dibandingkan dengan nilai sekarang mungkin ada 300 lebih lah. Begitu. Sebab dulu kan itu diesel, minyak diesel dulu baru 20 sen. Diesel paling murah itu, petrol 40 sen. Sekarang kan kita punya diesel, minyak diesel sudah RM2 lebih. Petrol pun RM2 lebih. Berapa beza kan? Banyak sudah saya cerita ini. Oke, kita pergi kiri. Masuk jalan-jalan. Kita kan tadi dari kita jalan-jalan di Pekan. Lepas itu saya jalan-jalan bukan lagi di Pekan. Saya termasuk di lorong yang lain tempat, lain di jalan, lain yang dipandu. Lain yang dipandu, apa itu lain dipandu? Ini tempat di sini adalah Taman Seri Kapur. Taman Seri Kapur ini seingat saya tahun 80 apa? Tahun 76 saya di Kudat sudah, sebab saya ini berasal dari kampung. Tapi waktu saya masuk ke sekolah menengah, saya datang di Kudat. Saya tinggal di hostel. Hostel itu adalah disponsor oleh orang-orang gereja. Orang gereja Basel Mission. Basel Mission ini daripada Basel lah, daripada Jerman. Yaitu kita punya Bapak Fosner kan, dan banyak lagi
mubalik Kristen yang menggembala dan datang di sini. Mereka lah yang mengatur ini sekolah-sekolah, sebab ini kawasan Kudat dulu kan masih jauh tertinggal. Jadi kalau tidak ada datang itu orang putih, orang kita bilang kan mungkin ini orang rungus, tidak dapat berkembang maju macam sekarang lah. Sebab saya puji lah ini orang rungus sekarang. Walaupun dari dulu kita ini kan orang cakapkan tidak punya apa-apa, bermula dengan kosong. Dan sekarang ini kan 2021 saya nampakkan, sebab umur saya sekarang ini sudah 58 tahun, saya sudah nampak ini perjalanan suku Kamrungus banyak jauh bezanya. Dulu besikal pun tidak ada, kita karabau lah ada, tapi kerbau pun kerbau bang, kerbau saja kita ada, tapi itu tidak boleh bawa di bandar. Di bandar itu sekurang-kurangnya kalau kita jalan-jalan mesti ada besikal bang, besikal. Ini kan tepikung itu Cina punya ini. Berdekat saja ini masjid ada berapa 100 meter saja. Di sini kan tepikung. Kita jalan di sini. Di sini adalah bomba adalah, tapi kita direct saja. Kawasan sini kawasan bomba yang kamu tahu ini, bomba ini kawasan penyelamat ya. Saya suka jalan-jalan yang kawasan yang terpencil, tapi di sini ini kawasan Kudat kan, walaupun dia pekan dan apa, tapi dia masih lagi mengekalkan keindahan alam, yaitu ada kehijauan, dia ada pisang apa semua itu. Tapi saya tidak dapat kasih nampak kamu itu kawasan pisang. Oke, kawan-kawan saya, di sini adalah tempat sekolah saya dulu. Di sini sekolah menengah. Di sinilah saya bersekolah sampai tingkatan 5. Kawasan ini, tempat ini. Kepada kawan-kawan yang sudah lama berhijrah daripada daerah Kudat ini kan, kalau kamu rindu tengok kamu punya kampung halaman dan daerah kamu, lihatlah, inilah keindahannya. Masih lagi seperti dulu, cuma jalannya adalah diturap-turap begini kan. Ini adalah SMK 2 sekolah. Yang di sana itu sekolah rendah Tun Mustafa, peninggalan Tun Mustafa. Ini sekolah, inilah sekolah. Tidak nampak pula ini kan. Kamu tahukah Bandar Kudat ataupun kawasan Kudat ini adalah pengeluar udang? Menampakkan signboard di runabout ini, itu adalah udang. Ada sana kan udang.
Kalau mau cari udang yang fresh, kamu datanglah di Kudat ini. Sebab di Kudat ini banyak udang dia. Oke, masa pun sudah berakhir karena saya jam 1 saja saya boleh jalan-jalan nih. Sebab pikir-pikir sekarang saya mau pulang rumah dulu lah. Ya. Kalau video ini konten ini bagus, share, komen, boleh kan subscribe. Kita pulang dulu. Oh iya, saya suka betul di Kudat ini. Kudat adalah tempat kelahiran saya. Mungkin sampai saya tua pun saya di Kudat juga ini. Saya sangat mencintai daerah saya, daerah Kudat. Kudat, the tip of Borneo. Paling penghujung di Borneo adalah Kudat. Kudat adalah tip of Borneo. Kudat juga merupakan pengeluar hasil kelapa yang terbanyak di Sabah. Sebut saja nama Kudat terkenal dengan pengeluar kelapa. Kelapa adalah hasil utama daerah Kudat ini. Di sini pusat Bandar Kudat. Oke, kita pulang dulu lah. Kamu tengok kan, ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Cantik sekali. Walaupun saya ini seorang yang menganuti agama Kristen, tapi saya sangat menghormati agama-agama yang lain. Sebab kalau kita menghormati agama-agama yang lain, berarti kita menghormati Tuhan kita. Oke, sekarang kita pulang dulu, tapi di sana mesti saya daftar dulu sebab pikir-pikiran mesti kalau kita balik di rumah mesti daftar dulu sebab bagaimana inilah cerita dia ini, mesti sebelum pulang mesti daftar dulu. Nomor saya tadi adalah 228. Ini kalau kita tidak kasih register kita tidak dapat balik ini sebab pikir-pikiran. Oke, bye-bye. Thank you. Oke, kita pulang dulu. Memang doh salah. Oke, sampai sudah di rumah saya di Landung Ayang. Disinilah tempat saya tinggal. Sorry kalau tadi itu banyak yang salah saya cakapkan. Saya buka pintu dulu sebab ini susah mau masuk kalau tidak buka pintu, bukan matematik ini. Oke, kita masuk dulu, kita parking dulu. Balik rumah sudah ini. Hei. Perjalanan yang jauh dan sangat menyeronokkan. Oke, parking dulu. Macam susah juga parking. Kecil lah rumah saya ini. Oke, sekian. Begini saja konten saya pada hari ini. Dan kalau bermanfaat, sama-sama kita subscribe, komen, oke? Bye bye.